Oh. Tandur apa, Pak? Tandur labu. Tandur labu? Yeah. Wah, sudah berapa banyak ditandur ini, Pak? Ini tadi sudah kurang lebih 4 bungkus ini. 4 bungkus ya? Ya, tapi bungkus ini saya jadikan satu di sini soalnya enak ini bawahnya. Oh gitu. Ini saya cangkul langsung saya tanam gitu. Oh gitu, Jadi Pak. enggak bolak-balik ke sana kemari. Alah. Ini langsung saya ambilkan ke sini. Langsung begini. Oh gitu. Ya waktunya kan enggak terbuang banyak-banyak. Itu ceritanya. Ditandur berapa banyak ini, Pak? Ini semua nanti Oh. dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanamin labu semua ya, Pak? Iya, sama Oh. yang tengahnya ini ubi. Mau tanamin ubi. Iya, ubinya singkong. Oh, singkong. Beda ya, Pak ya? Ubi sama singkong itu sama enggak itu? Oh, beda, Pak ya. Ya ubi, singkong, ubi. Singkong itu ubi kayu. Kalau ubi itu bisa jadi ubi jalar, ubi Oh, manis. iya, iya. Nih tanamannya 2. Bakal tukul pasti ya. Ya kalau rezeki kita nanti pasti dukul kayaknya. Gak keduluan sama rumput, Pak? Kenapa? Gak bakal keduluan sama rumput? Enggak, ini kan sebelum ditanam ini kan disemprot sama Roundup. Jadi Roundup itu lama, tahan lama. Tapi nggak mati biji anunya? Enggak, dijamin enggak. Kalau enggak kena daunnya kan enggak mati. Gitu. Ini kan belum berdaun. Gitu rupanya, Pak. Wih, subur ya? Iya. Subur tanahnya ya? Ya kayak ini semua, weh. Mantap pokoknya. Kecuali dimakan tikus ya? Tikusnya dari dalam sini ya? Enggak mau paling tikus. Nggak mau makan Tikus di tikus. sini puasa ini. Tikusnya puasa? Ya. Enggak mau makan. Kan banyak makanan di dalam. Itu kayak gambut, Pak. Nggak usah situ, Pak. Aduh, bisa nggak situ? Bisa ini tak tanah ini, Pak. Oh, bagus. Di apa namanya dulu tuh, Pak? Kalau kayak gitu, Pak? Dikoak. Dikoak dulu ya? Iya, kalau di Jawa dikoak. Hmm. Untuk penggemburan tanah sementara. Oh, gitu. Iya. Ini Mantap. kan kalau tumbuh kan langsung akarnya menjalar ke sana kemari. Tapi kalau nggak digini kan susah. Susah ya? Ya. Oh, gitu. Ini mau lanjut lagi ke sana nih, Pak? Ya. Waduh, luas sekali, Pak ya? Kita bisa berapa ton kita dapat tuh? Mudah-mudahan 1 kali panen 5 ton. 5 ton. Walu. Ini kalau di Kalimantan kayaknya dari tingkat petani itu dihitung per buah ya kayaknya, bukan per kilo ya? Per kilo. Per kilo ya? Tadi aku tanyakan sama orang yang kesini tadi orangnya per kilo. Berapa per kilo Per katanya? kilo biasa di harga kena 3.000, 2,5 gitu. Oh gitu ya, murah ya, Pak ya? Murah tapi Murah ya. satu biji itu ada 3 kilo Mas, itu lebih ya. Enggak, perhitungannya itu bisa dapat 1 ton berarti 3 jutaan ya? Iya. Yang dihitung tonnya dulu. Oh gitu. Iya. Oh gitu, jangan dihitung tonnya dulu ya. Dan biasa ngitung, jangan dihitung tonnya dulu kalau mau menanam. Dilihat pertumbuhannya dulu. Nanti masih mau disulam lagi nih, Pak ya? Kenapa? Disulam lagi kalau enggak tumbuh kan? Iya. Ya mudah-mudahan ini nanti hujan atau besok. Tapi ini tetap tumbuh ini kalau ini tanahnya. Tanahnya kering soalnya. Kering-kering hangat ini. Kering-kering hangat, cocok buat labu ya? Iya. Hmm. Nanti di hamparan labu semua nantinya berarti, Pak ya? Iya. Hamparan labu ini. Jadi di lahan seluas ini ditanamin labu semuanya ini, Sobat Survivor. Gila ini. Tapi bisa ditanamin terus nanti ya? Nggak bakal Bisa. bisa. Kalau lihat masih jarang-jarang ditanamin lagi gitu kan? Iya. Yang penting saya sudah tahu caranya sama Pak Jumiran kan? Oh ini anu ini. Ceritanya itu belandre ilmu pertanian. Belandre. Kayaknya kita nggak kehujanan nih, nggak pergi sepunggur kita nih, Pak. Nggak usah ke sana, hujan. Hujan. Ya. Kapan-kapan lagi. Bisa besok sore lah.
Ada tamu ya. Hah? Ada tamu. Ada caleg. Coba pakai ini, Pak. Wih, mantap jiwa. Nah, ya. Kalau ini petani asli ini Mas, kayak topi cadar ini. Ini namanya kalau di Jawa caping gunung. Caping gunung. Ya, itu ada lagunya Mas. Gimana lagunya? Caping gunung itu. Gimana lagunya? Sedikit. Caping gunung. Gimana? Caping gunung. Lagunya gimana lupa saya Mas. Nanti pasti ada yang komen tuh, tahu tuh pasti. Caping gunung. Jenggleng. Tandur Waluh. Tandur waluh. 1 hektar tandur waluh semua. Tapi kalau di Kalimantan, di Jawa tuh saya lihat ada yang tanam labu kan, tapi daging buah labunya tuh nggak di apa-apain, dicincang aja. Yang diambil itu bijinya, dijual lagi katanya buat apa nih, kayak semacam snack gitu. Iya. Nggak tahu jenis labu apa, apakah jenis labu ini juga, tapi kayaknya besar-besar. Bukan labu ini Mas. Maksudnya kan kalau daripada dihancurkan bagus buat pakan ternak kan. Luar biasa sobat survivor. Ini sudah kesana, ini sudah ditanami. Nah ini yang sini singkong nanti. Singkong bagi duo. Ini singkong yang mau kita tanam nanti sobat survivor. Nah di sini sudah ada yang tumbuh ini singkongnya nih. Kemarin ditanam sama Pak Samuel di sini. Tuh. Ditanam nih. Sudah tumbuh sih, cuman belum terlalu terlihat di kamera. Singkongnya sudah mulai tumbuh. Bentar lagi subur. Nah, kita ada tamu ini. Kita mau ke sana dulu nih, sobat survivor. Ada tamu dari mana ini? Wah, ini tanaman cabenya di polybag ini bagus banget ini. Wow, bagus banget cabenya. Assalamualaikum. Salam. Wah, ini ada Pak Tumilan. Pak Tumilan, calon legislatif, asik. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Wah. Jadi dari Tanjung nih Pak, dari Tanjung Buka. Dari Tanjung Buka tadi. Jalan-jalan sini ya. Tadi kan rencana mau servis motor. Nggak ingat hari Minggu Mas. Oh tutup ya? Banyak yang tutup. Oh gitu. Akhirnya daripada bengong Tanjung lah terus ngubungi sahabat tadi. Iya, ngobrol-ngobrol kita kan. Siap. Itu kita sedang tanam labu di sini. Oh iya. Tadi udah sempat ngobrol panjang lebar sama Pak Jumiran. Wah, Pak Tumilan, Pak Jumiran. Nah, kita bersama dengan Pak Tumilan. Pak Tumilan kemarin asalnya dari mana nih, Pak? Kami kalau kelahiran Kediri. Oh, dari Kediri. Cuman ikut transmigrasi kan dari angkatan Kabupaten Tulungagung. Iya. Jadi yang saya salut dari Pak Tumilan ini adalah apa namanya, keinginannya atau dorongannya dari dirinya sendiri untuk maju sebagai seorang calon legislatif. Waduh. Sudah sampai di tahap mana Pak nih persiapannya Pak? Kalau persiapan itu kemarin kita sudah pendaftaran di KPU, memang masih ada hal yang verifikasi kah apa namanya itu. Iya. Artinya memang ada salah satu persyaratan yang mungkin masih belum lengkap. Itu enggak saya sendiri sih Mas. Semua banyak calon ya masih ada lah yang seperti itu. Iya, tahap verifikasi data gitu ya. Itu wajar itu sih. Oke Pak, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan warga ini. Kenapa Pak kok mau maju gitu? Apa yang menjadi motivasi terbesar Pak Tumilan pengen maju jadi calon legislatif? Ya sebenarnya sih kita kalau menengok ke belakang intinya ya tahu diri lah, saya kan seorang warga transmigrasi yang pada saat ini masih tergolong sangat muda lah. Saya hidup di daerah Tran ini kan. Kalau bicara masalah itu ya sebenarnya enggak gampang Mas saya memutuskan. Artinya pertimbangan
pertimbangan itu enggak cukup sehari 2 hari, bahkan tahunan lah. Nah, itu pun ada banyak dorongan teman-teman yang memang sehati dengan saya itu ya, katanya sih kapan lagi Mbah, kalau manggilnya saya kan ke Mbah. Ini kan kesempatan itu kan enggak 2 kali. Nah di situ pun Mas saya juga enggak segampang, artinya saya memutuskan lah waktu itu kan. Di sekitar 3 tahun kemarin lah kita memutuskan. Artinya aku juga khawatir, yang kita pikirkan kan bukannya sebelum sebelum kita jadi calon dewan, itu yang terberat bagi saya itu nanti yang mungkin jadi PR saya, kalau toh nanti takdir saya di situ, mungkin setelah duduk itu harus seperti apa. Betul sekali. Iya toh Mas. Itulah pandangan saya coba. Iya, jadi kan daerah pemilihan Bapak ini Dapil 2 melingkupi daerah Tanjung Buka, daerah yang paling sering saya liputkan ya. Betul. Sejauh mana Bapak sudah mengenali medan yang tempat Bapak akan maju sebagai daerah pemilihannya gitu? Sudah lihat tantangan yang mereka hadapi kah atau seperti apa? Ya kalau Medan itu sepanjang, artinya untuk di wilayah Transmigrasi lah ini khususnya kan. Ini juga kita melihat itu sudah kami anggap saudara di sana. Memang masih panjang Mas, harus diperjuangkan oleh siapapun lah intinya di sana kan. Nah khususnya di SP5 juga tantangan yang mungkin kedepannya nanti dihadapi oleh dewan siapapun yang masuk di sana, masalah jalan, jembatan. Nah itu kalau masalah listrik, alhamdulillah sudah sehari 2 hari kemarin sudah mulai menyala, cuman ya masih banyak trouble yang masih perlu dibenahi lagi. Jadi ada masih beberapa rumah yang masih mati gitu atau gimana? Ya keseluruhan. Oh keseluruhan. Artinya kan jaringan Indo itu yang belum normal. Oh gitu, baik. Tapi secara keseluruhan untuk jaringan listrik di SP6, SP5 ini sudah SP3, 4, 5, 6 ya? Ya, betul. Sudah nyala. Dan perlu diingat bahwa di dalamnya juga ada peran Pak Tumilan juga, kalau nggak salah sebagai pengawas ya, atau supaya apa? Bapak biasanya ngalor ngidul mengawasi pengerjaannya itu apa sebenarnya? Maksudnya tugas Bapak nih kalau boleh tahu. Oke. Nah ini sedikit bercerita. Kenapa sih saya terlibat dengan program listrik masuk wilayah Transmigrasi? Memang ada sejarah Mas. Dulu kami di satu perkumpulan ada semacam paguyuban, namanya itu paguyuban Pulau 1000 Perahu. Nah itu kan meliputi UPT yang belum teraliri listrik, termasuk SP 8, 9, 10, Sepungkur, 6B. Nah 6B di situ memang semua ada wakil-wakilnya yang kami rekrut jadi semacam pengurus paguyuban. Nah berdirinya paguyuban itu di desa Teras Nawang, Tanjung Buyu. Nah pada waktu itu iya. kebetulan koordinator pertama itu kan saya sendiri. Artinya memang kami bertanggung jawab penuh dengan perencanaan listrik sampai saat ini. Nah di situ ketuanya juga teman kami Pak Avelius, sama sekretaris itu memang warga asli Teras Nawang. Jadi di masing-masing UPT yang belum teraliri listrik itu sudah ada anggotanya Mas saya. Baik. Tuh. Dan saat ini sudah dalam proses, mungkin masih ada beberapa trouble, tapi sudah pasti dalam beberapa bulan ke depan bisa berjalan normal gitu kan Pak ya. Udah nyala, dan sampai saat ini juga berkat perjuangan dari, selain juga tentu dari pemerintah yang sudah memikirkan, juga dari warganya yang terus menyampaikan aspirasinya, termasuk juga Pak Tumilan kemarin. Luar biasa. Jadi memang paguyuban itu penting sehingga ada keterwakilan suara untuk bisa menyampaikan ke pemangku kepentingan gitu Pak ya. Betul. Lalu kemudian apa nih yang menjadi fokus Bapak nih? Misalnya Bapak nanti terpilih, rencana Bapak nanti Bapak membidangi fraksi apa, sudah terpikirkan nggak Pak? Atau mungkin masih berdiskusi sama teman-temannya? Ya kalau masalah fraksi itu yang mungkin kalau setelah jadi dewan ya Mas, kalau fraksi itu mungkin sih
Ya, ya. Atau partai? Partai, maksudnya kalau sudah sampai jadi anggota dewan nanti kan ada fraksi khusus membidangi betul. bidang pendidikan atau bidang yang lain. Apa yang menjadi fokus Bapak kira-kira yang jadi perhatian utama Bapak nih? Kan kalau energi kan sudah nih Pak, listrik sudah nyala nih. Sudah. Apa nih yang masih permasalahan yang Bapak masih memperjuangkan ke dewan nanti kira-kira? Ya mungkin kita kalau melihat ke wilayah, kebetulan memang kampung saya sendiri, wilayah Teramigasi, ya mungkin nanti yang misalnya memang takdir saya di situ kan, itu mungkin yang kami angkat masalah pertanian, itu yang mungkin lebih mengenal di wilayah Teramigasi, dan juga ya jalan sama jembatan itulah untuk fokus ke depannya. Dan tentu memperjuangkan daerah yang belum teraliri listrik Pak ya? Nah kebetulan kemarin juga kami artinya juga ibaratnya bahasanya itu memang tetap kita yang belum itu sempat kami juga perjuangkan, karena di sana juga sudah ada pengurusnya Mas. Jadi ya logikanya tidak mungkin lah tidak kami membantu merjuangkan lewat paguyuban itu yang namanya paguyuban Pulau Seribu Perahu. Ya intinya jangan khawatir lah untuk mungkin SP6B, SP10, 8, 9 bahkan sepungkur, insya Allah tetap kami akan mengawal itu Mas, masalah listrik. Luar biasa. Teramigasi. Luar biasa, ya betul Pak, itu yang menjadi pertimbangan, dan semoga semua dilancarkan gitu Pak ya. Amin. Dan ketulusan Bapak bisa menjadi bisa dipahami oleh setiap warga yang memiliki hak pilih, sehingga semoga nanti Bapak bisa naik gitu ya, dan bisa terpilih, bisa mewakili warga-warga transmigran dan warga lokal dimanapun Bapak berada, terutama di daerah konstituen Bapak kan ya, di Dapil 2 yang menyelengkupi Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Timur, dan juga Bunyu Pak ya. Betul. Jadi gimana nih, apakah nanti bakal bergerilya ke semuanya atau gimana nih Pak rencana nih Pak? Yang artinya belum saya kepikiran ke situ, karena memang di masing-masing wilayah sudah ada teman kami yang mungkin mewakili lah. Ya mudah-mudahan nanti kita tidak perlu ke sana ke sini, yang penting sudah ada perwakilan di daerah masing-masing gitu. Siap Pak. Semoga lah Pak ya, niat baik Bapak ini didengar dan bisa menjalankan apa yang menjadi mimpi Bapak gitu. Ya intinya untuk sekarang ini Mas, saya minta doa restu Amin. kepada masyarakat yang Dari Bulungan lah ya, dari Bulungan, khususnya Dapil 2. ya khususnya Dapil 2. Mudah-mudahan artinya rencana pribadi saya juga 1-2 orang yang mendukung. Ya mudah-mudahan untuk kelengkapan yang mungkin saat ini masih belum selesai diberi kelancaran. Amin. Sehingga nantinya kami juga rencana untuk memperjuangkan daerah mungkin khususnya wilayah Teramigasi dan sekabupaten Bulungan tidak ada halangan suatu apapun. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Tumilan. Ya, Lancar sama-sama. terus, semangat, pantang kendor. Oke Sobat Survivor, dari Kampung Harapan Baru kita melihat sini Pak Esra tanamannya sudah kalah ini. Tanamannya kayaknya udah nggak produktif lagi untuk dipanen. Jadi kayaknya Pak Esra mungkin dalam waktu dekat beliau mau pulang acara penguburan keluarganya gitu ya. Jadi kita akan melihat apa yang kita bisa tanam di lokasi ini dan kita kembangkan terus. Terima kasih Sobat Survivor yang sudah menyimak konten kita hingga sejauh ini. Semoga kita selalu sehat dan dimudahkan dalam segala apa yang kita kerjakan. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor. Oke Sobat Survivor, masih di Kampung Harapan Baru saat ini. Kita masih menemani Pak Jumiran menanam. Ini karena ini katanya untuk nanam labu ini harus tangan dingin gitu ya. Harus orang yang telaten. Makanya kita lihat nih hasil tanamannya Pak Jumiran nanti kayak apa. Tuh, ditaruh 2 biji terus ditimbun. Oh, sudah. Buat lagi. Ini kayaknya bisa tumbuh nih Pak dia kalau nggak dicabut ya. Coba. Hantam situ. 3 aja tuh kayaknya. Iya, soalnya yang satuan. Agak kisut ya. Nah, mati. Luar biasa. Nggak bisa
diragukan kekuatannya Pak De Jumiran. Luar biasa. Yang penting ada aro gitu bilangnya. Di dalamnya tuh masih lembab ya. Luar biasa. Beneran. Ah iya, petani beneran loh. Kita mau lanjut apa nih Pak De? Capek gunung. Dados. Hah? Lagunya capek gunung. Kita lanjut tanam ubi. ubi. Bapak Arko lu. Iya. Kita lanjut lagi nih Sobat Survivor. Mau tanam singkong. Mau tanam singkong bagi duo. Dulu piye Pak? Miring atau piye Pak? Kalau di tempat saya lurus gini mas. Oh, lurus. Iya. Oh, Inget di Kalimantan atau Sulawesi. Sulawesi? Wes nggak ngerti aku. Loh. Tanya Pak Tumilan aja. Oh gitu. Ya. Ya wes lah, kasih berdiri aja lah. Sesuai dengan kearifan lokal. Gitu boleh. Jadi kita mengikuti kearifan lokal masyarakat Magetan ini. Tanamnya kasih berdiri. Nanti komennya gimana nanti dilur-dilur. Gak apa-apa, berdiri maring juga gak masalah. Gimana Pak Tumilan? Anunya, berdiri atau baring? Bareng aku. Baring ya, ikut baring ya kalau gitu. Kayak gini berarti ya. Ya. Menghadapnya ke sini atau ke sana? Gak apa-apa, bareng aja. Nah gitu aja. Gak apa-apa nih, sudah berdiri ya berdiri wae, nggak usah. Ya, nanti Nggak ada aturan pertunjukan baku. yang berdiri sama yang Saya dulu kenapa tanam ubi miring kan waktu saya di Lampung, tetangga saya kan orang Jawa Tengah, orang Ngapak. Oh gitu. Jadi teorinya, Pak kalau tanam ubi kayu itu harus miring, Pak. Oh, ya aku ikuti. Nggak boleh berdiri gitu ya. Ya sebenarnya ada kurang ada lebihnya. Kalau orang Jawa Tengah itu berdiri ya? Jawa Timuran. Kalau Jawa Timur berdiri. Hmm. Iya toh? berdiri kalau saya. Jawa Tengah nih miring. Mantap. Nanti kalau kena hujan langsung hidup ini. Langsung keluarannya ya. Ini sudah dicangkul terlebih dahulu tadi Pak ya. Iya. Ini Pak Tumilan. Mantap. Bil.